Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil proyek kami selama satu semester ini yang berjudul Sistem Rental Mobil Berbasis Java Swing dan MySQL. Sebelum masuk lebih dalam, terlebih dahulu perkenalkan saya Faruk Fatul Iqbal selaku ketua kelompok. Saya Primas Sinjani sebagai anggota. Saya Zainal Abidin sebagai anggota. Saya Rian Oktavriansyah sebagai anggota. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pengenalan sistem yang akan disampaikan oleh Aprima. Oke, pada slide pertama kita pengenalan sistem. Jadi sistem rental mobil adalah aplikasi desktop untuk membantu pengelolaan layanan penyewaan mobil yang dibangun menggunakan Java Swing dan MySQL. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kita buat, yaitu menu utama, manajemen data mobil, manajemen pelanggan, transaksi penyewaan, detail sewa, pengembalian, serta denda. Yang terakhir ada mencetak semua laporan dari masing-masing data. Nah, tujuan pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data rental mobil yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih cepat, terstruktur, dan terkomputerisasi. Baik, selanjutnya yaitu alasan memilih judul ini. Alasan memilih sistem rental mobil yaitu usaha rental mobil memiliki banyak data kendaraan, pelanggan, dan transaksi yang harus dikelola secara rapi. Pencatatan manual sering menyebabkan kesalahan jadwal sewa, status mobil, dan pembayaran. Judul ini sesuai dengan fungsi aplikasi yang kami bangun, menjadi implementasi nyata materi pemrograman satu seperti percabangan, perulangan, fungsi, database, dan OOP. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Jadi kelebihannya sentralisasi data terkontrol. Dengan struktur package yang rapi dan menu terpusat, admin memiliki kondisi penuh atas data. Tidak ada data yang tersebar tidak jelas. Yang poin kedua, kemudahan pelaporan. Fitur cetak laporan adalah nilai tambah yang besar dalam sistem informasi. Data yang tidak bisa dilaporkan hanyalah data mati. Sistem mengubah data mentah menjadi informasi yang bisa dibaca. Poin selanjutnya, alur kerja yang terstruktur. Dengan memisahkan transaksi header dan sewa detail, sistem mengikuti prinsip normalisasi database. Ini membuat sistem scalable, bisa dikembangkan lebih jauh tanpa merombak total struktur table. Poin terakhir, fleksibilitas pencarian. Jadi kemampuan untuk mencari data di form laporan membuat pencarian informasi menjadi sangat cepat bagi admin. Nah, kekurangannya poin pertama ada input yang masih manual, yang rawan human error. Admin harus menginput transaksi dan total bayar secara manual yang beresiko salah ketik atau typo. Poin selanjutnya, belum ada validasi real time. Sistem belum mencegah admin menyewa mobil yang sedang dibawa orang lain, jadi dapat bentrok jadwalnya. Poin terakhir, ketergantungan pada desktop apps. Aplikasi hanya bisa diakses komputer yang terinstall program tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu otomasi kalkulasi atau integrasi bisnis. Saat ini, admin masih menginput total bayar secara manual. Ini adalah titik yang paling rawan salah. Yang kedua yaitu implementasi internal plan atau modernisasi UI. Agar tidak banyak jendela yang terbuka atau terpisah yang bisa membingungkan admin, kami akan menggunakan GTextop Pen untuk kedepannya. Yang ketiga yaitu sistem login dengan hak akses. Itu agar hanya admin dan pegawai yang bisa mengakses sistem ini. Selanjutnya,
Baik, sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama, sistem rental mobil berhasil dikembangkan sebagai aplikasi manajemen rental berbasis Java dan MySQL yang mampu membantu proses pengelolaan data mobil, pelanggan, pengguna, transaksi penyewaan, dan pengembalian secara lebih efektif dan terstruktur. Melalui proyek ini, kami berhasil menerapkan konsep-konsep dasar pemrograman satu seperti percabangan, perulangan, fungsi, koneksi database, dan object-oriented programming ke dalam sebuah aplikasi yang dapat digunakan secara nyata. Yang ketiga yaitu meskipun masih terdapat beberapa kekurangan pada aspek keamanan dan fitur pelaporan, aplikasi ini telah berjalan sesuai kebutuhan utama rental mobil dan memiliki peluang untuk terus dikembangkan menjadi sistem yang lebih lengkap dan profesional. Selanjutnya kita masuk ke tahap demonstrasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita ada menu utama, berikut tampilan menu utama dari sistem kita yang terdiri dari 3 menu utama, data master yang terdiri dari data mobil dan pelanggan, transaksi yang hanya fokus untuk transaksi, detail transaksi atau detail sewa, serta pengembalian dan dendanya. Dan untuk sistem hanya untuk keluar dari sistem kita atau aplikasi kita. Oke, saya langsung coba saja. Kita masuk ke data mobil. Di sini admin akan memasukkan mobil yang akan disewakan, seperti yang sudah tertera seperti ini. Sebelumnya saya sudah membuat kurang lebih 3 mobil. Oke, langsung kembali. Selanjutnya kita masuk ke data pelanggan. Admin menginput manual data pribadi pelanggan yang sudah dicantumkan pada formulir. Jadi alurnya pelanggan datang, admin atau pegawai mengasih formulir pendaftaran serta mobil yang akan dipilih dan total pembayaran. Nah, pada data pribadi pelanggan tersebut, admin menginputnya di form ini. Dan sini sudah ada satu contoh yang saya buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke transaksi. Nah, di sini pada input transaksi kita tidak menginput nama lagi, melainkan langsung memanggil ID pelanggan yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan ini, Heru Sunandi. Dan sebelumnya sudah saya buat juga, contohnya seperti ini. Nah, kekurangan terbesar pada sistem kami ini, yaitu total bayar harus dihitung secara manual. Jadi pas formulir pendaftaran sudah dikembalikan oleh pelanggan, kita hitung manual mobil apa saja yang dia pesan, lalu tanggalnya berapa hari, dan itu sering terjadi human error. Oke, dan selanjutnya mungkin saya kami kembangkan lebih baik lagi. Selanjutnya kita masuk ke detail sewa. Nah, di detail sewa ini, sebagaimana judulnya rincian harga sewa. Jadi yang sebelumnya itu transaksi hanya untuk satu nota saja, dan ini rinciannya. Kayak misalkan satu pelanggan itu dia menyewa mobil apa saja. Karena berujung contohnya hanya satu, saya menampilkan satu mobil saja. Tapi seandainya jika dia menyewa 2, nanti saya akan tambahkan di sini 2. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengembalian dan denda. Nah, di sini jika, pelanggan datang tidak sesuai pada waktunya atau ketetapan tanggal kembali, maka pelanggan akan dikenakan denda. Seperti contoh di sini, harusnya dia tanggal kembali harusnya dia kembalikan tanggal 4, tapi misalkan dia kembalikan tanggal 6. Lalu di sini otomatis terhitung lama telat 2 hari, terhitung dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Nah, untuk denda telat kami di sini sudah membuat tabel referensi mobil-mobil apa saja yang disewakan yang disewakan oleh pelanggan tersebut. Jadi sekiranya untuk denda telat, rumusnya itu harga denda telat misalkan 50.000 ditambah ini, lalu dikalikan ini. Dan jika ada denda kerusakan, ditambah. Misalkan denda kerusakannya 150.000 dengan catatan spion hancur, nah maka akan terhitung langsung.
sorry, saya belum mencet ini ya. Oke. Nah, otomatis sudah terhitung langsung. Jadi rumusnya ini denda telat tambah harga sewa mobil yang disewakan ini, lalu dikalikan dengan lama telat harinya, lalu jika ada denda kerusakan maka ditambah di akhir, dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk fitur atau bagian laporan data. Nah, di sini admin jika ingin melihat history atau mencari data secara cepat tanpa belibet-libet, kami menyediakannya. Dan sini sudah lengkap baik data mobil, data pelanggan, data transaksi, data sewa maupun data pengembalian dan serta dendanya. Nah, di sini bisa fitur mencari misalkan video, otomatis sudah mencarinya. Oke, di sini juga ada fitur cetak. Kita cetak. Oke. Nah, kita akan ke bawah ke OneNote. Nah, cetaknya kita otomatis ke OneNote. Sebenarnya saya bisa ubah ke bentuk PDF langsung atau ke Chrome. Mungkin saat ini saya ke OneNote dulu karena lebih stabil untuk ukuran dan tampilan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf jika hasil laporan proyek kami selama 1 semester ini banyak kekurangan serta beribet-ribet mungkin ada sistemnya. Tapi keseluruhan sih sudah cukup untuk rental mobil yang ingin kami kembangkan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.